Hei, apakah Anda sedang cemas? Saran saya, ajaklah hati Anda untuk terus menari bersama Dia yang Maha Cinta yang akan mengajarkan segalanya kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Setiap orang pasti pernah berada dalam satu kondisi ini. Cemas dengan masa depan, dihantui oleh masa lalu yang mau nggak mau. Kalau kita stuck di situ, kita terseret ke flashback ke masa lalu yang itu tidak menyenangkan. Ujungnya bisa dibayangkan. Kita bersedih, kita kecewa, kita sakit hati, menyalahkan diri sendiri, menghargai diri sangat rendah, bahkan merasa tidak berguna. Disinilah peran circle pertempuran itu terjadi terus menerus. Saling debat antara akal dan hati. Hati selalu berkata jujur, sementara akal, kalau kita nggak jeli mendeteksi, akal itu kerap sekali memberikan atau menawarkan pembenaran-pembenaran agar menjadi seolah-olah benar. Lalu adakah tips atau metode untuk mengatasi kecemasan dan kegelisahan tersebut? Tenang, jangan khawatir. Disinilah Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA akan berbagi kepada kita semua tentang tips mengatasi kegelisahan dan kecemasan. Mari kita simak bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Saya Teras Cinta, respect untuk jenengan semuanya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengatasinya? Ada 3 tahapan. Pertama, kalau tidak diatasi, kamu selama hidup tidak akan pernah merasakan kebahagiaan ini. Sayang sekali. Ya. Pertama kali adalah coba kita berpikir, menganalisa, dan silakan mengandaikan. Silakan berandai-andai dalam pikiran kita bahwa apa yang terburuk yang bakal terjadi pada diri kita. Artinya di PHK. Kemudian tidak dikasih uang pesangon. Kemudian apalagi? Tidak diberhentikan, tidak secara hormat. Kita mulai berpikir kemungkinan yang terburuk apa yang terjadi. Oke, sudah ditulis. Belajar berpikir dengan pikiran dan dengan kertas dan tulisan. Ya. Saya akan di PHK. Saya tidak akan dikasih uang kerahiman. Saya akan dipecat tidak secara hormat. Yang paling buruk. Setelah itu katakan dalam dirimu sendiri, apapun yang terjadi, aku siap menghadapinya. Selesai. Itu kedua. Yang ketiga, silakan dipelajari semuanya. Apa yang bisa diselamatkan, silakan selamatkan. Anak istri pulang kampung, contohnya kan begitu. Atau mungkin ada riasan istri yang segera kirimkan mertua dulu. Barangkali disikat KPK soalnya Pak ya, itu. Ini 3 yang perlu kita selesaikan. Saya ingin membagi kebahagiaan untuk ibu-ibu semuanya. Sayang ya, saya beginilah. Kadang-kadang kaya mah kaya kok, bener.
uang berlimpah, rumah bagus, mobil banyak. Iya, tapi apa ternyata dia tidak punya waktu untuk menikmatinya. Goblok nggak? Nah inilah, dan dia tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Dan ternyata memang kebahagiaan dengan harta nggak ada urusan kok Pak. Saya mau nanya, ada nggak orang yang miskin tapi bahagia? Ada nggak orang miskin yang sengsara? Ada nggak orang kaya yang bahagia? Banyak mana orang kaya bahagia atau sengsara? Bang, betul. Sebelah nih siapa nih? So ngacu muka. Jeniusnya, jenius kamu. Iya. Lah, sebabnya kita selalu sedih nih Bu, karena kita tidak fokus. Tidak ada masalah sekalipun makan dengan nasi putih sama tempe. Asalkan kita fokus. Mata kita melihat tempe. Tempenya juga sepotong nih nggak digigit, dicelup ke kecap, dilambut kecap ya. Uluk maneng, tul lambut maneng. Jadi selesai makan tempenya masih utuh buat besok. Ya. Tapi yang penting matanya melihat tempe, ya kan gitu. Ilatnya ngelamut di kecap, nasi putihnya dipegang, giginya ngunyah nasi, tenggorokannya ngeleg nasi. Bahagia kok, percayalah. Dan kita syukuri alhamdulillah. Yang sebabnya kita makan sambil nangis tuh, matanya ngeliat tempe, pikirannya ke sate. Kenapa kamu akhirnya muring-muringan sama istri kamu? Karena ketika memeluk istrimu, pikiranmu ke Syahrini. Coba kita belajar konsentrasi yang benar dong ya. Ini untung ada komputer, saya bisa membandingkannya ya. Iya. Makanya otak juga kalau berselancar ke tempat yang nggak benar, sama ngeheng, virusnya masuk semua. Nah nggak apa-apa, situs-situs yang silakan kunjungi semuanya. Nggak akan lama, seminggu datanya hilang semua. Iya, itu. Makanya bagaimanapun kita kawal hati kita, pikiran kita, ya jangan dibiarkan dia berkelana ke tempat-tempat yang nggak baik. Hati juga dibimbing dong. Ya, hati orang yang dibimbing itu namanya al-muhtadun, orang yang hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu setengah rolas ya. Nah, setelah itu lalu apa pula yang harus kita lakukan untuk mengusir kegelisahan-kegelisahan ini? Pertama, ada 4 langkah. Pertama, coba kita analisa, kita ingat kembali, kita catat kesalahan apa yang pernah kita lakukan, kemudian apa kira-kira yang menyebabkan kita ini gelisah. Itu dulu. Sudah jelas semuanya, tapi begini. Ketika kita introspeksi, mengoreksi kesalahan, di situ ada keberatan, ada introspeksi itu ada kesulitan, yaitu ketidakjujuran. Rahman, ketidakjujuran. Kita kalau metan itu banyak orang gampang Bu. Kalau metan itu dewek. Iya, kita kadang-kadang, pengalaman saya, karena saya juga sama dengan kalian, sama saya dengan ibu, sama saja 11-12 kok. Ya, kita sudah menduga kayak ini salah saya ini, tapi otak saya ini memberikan advokasi, ya tidak, bukan salah kamu, itu salah teman kamu, yang salahkan dia, kamu kan korban. Nah, kalau sudah kita merasa sebagai korban, itu kita sudah terikat sesungguhnya, terbelenggu. Jangan sekali-kali merasa dirimu sebagai korban. Tanggung jawab dong. Ya, jujur.
Nah itu kenapa salahnya? Makanya ke depan kalau berkonsultasi jangan dengan otak, tapi dengan hati. Kalau hati nggak bakal bohong. Maka zabal fuadu mara'a, tidak akan bohong hati itu. Tapi kalau kita konsultasi ke otak, otak itu malah memberikan bantuan advokasi, sama dengan pengacara. Minimal meringankan hukum. Dalilnya di situ kekuatan setan bermain, mencari dalil, mencari pembenaran. Ini pertarungan luar biasa Pak Haji Komar. Pertarungan dalam diri kita luar biasa. Ya, tidak mudah ingin jadi orang yang bahagia ini. Percayalah. Nah kalau sudah clear semuanya, lalu akhirnya kita membuat program langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Itu saja kok salahnya. Apa dulu selesaikan bertahap, berdasarkan skala prioritas. Mana dulu, lalu apa, utang dibayarin dulu, lalu ini supaya rumah bisa dijual sertifikatnya harus diambil dari bank dulu kan gitu. Tombokin cari teman tolong dong nih, ya kan gitu. Tangkap tangan di BRI ini langsung bisa kan ya? Bisa. Kita punya utang nih, ada pembelinya, daripada dilelang kita bawa pembelinya langsung berdepan bawa notaris, bisa kan? Nah kan selesai. Itu cari temannya. Nah, langkah-langkah terus begini. Jangan kita tenggelam dalam kepanikan yang mau kita sengsara. Gimana lagi? Sira memilih sengsara aja. Pengen bahagia, beli sirane. Ya wis bulan ga. Bakal beli ngerti takon. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tanya konsultasi psikologi ke psikiater, bayarannya mahal. Percaya enggak? Habis 10 hektar itu. Ini kita mah gratis Pak Komar, orang bayar orang. Enggak bayar. Saya betul enggak? Saya berjam-jam saya itu. Ya kadang-kadang ada salaman kerasa kurang 10.000 kadang-kadang. Ini yang jadi persoalan. Nah, kalau sudah itu baru kita ambil keputusan yang tegas, yang bulat, jangan setengah-setengah. Bener tadi tuh. Hebat itu Komar nih. Setengah-setengah nggak bakal beres, betul? Ya itu. Jadi al-qararat al-hasimah, keputusan-keputusan yang tegas pasti. Jangan separah-parah, jangan ada keraguan sedikit juga. Itu. Nah, nanti setelah itu baru kita ambil tindakan praktisnya. Ya, langsung tindakan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah selesai semuanya, azam namanya. Kita serahkan kepada Allah, apapun hasilnya siap kami hadapi. Itu artinya kita mesti pahami dengan jelas bahwa orang cari harta ada jalannya, orang cari ilmu ada jalannya, orang cari kebahagiaan pun ada jalannya, tidak datang dengan sendirinya, ada ilmunya. Tadi bilang, wa may yurid thawabad dunya nutihi wa may yurid thawabal akhirah, sama. Orang pengen bahagia juga ada jalannya, ada ilmunya. Man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al akhirah fa'ali bil wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Makanya ke depan, sebab bagaimanapun juga kesehatan jiwa ini juga sangat erat hubungannya dengan tingkat intelektualitas. Saya mengobati orang gila kalau dia berpendidikan dari keluarga yang educated, itu lebih mudah daripada masyarakat yang buta huruf, yang saya juga orangnya blow on, angel ngobatnya gitu. Iya, sebab persoalannya sangat tidak semudah itu. Ini sebenarnya nggak kelihatan, itulah makanya sebetulnya banyak sekali kepribadian Nabi yang perlu kita contoh. Ini baru takut ya kan gitu. Nah makanya Allah sendiri pun itu menjamin ketika orang itu beragama, apapun agamanya, dengar baik-baik, sabar, la khaufun alaihim walahum innalladzina amanu, orang-orang yang beriman
Allah tidak menyebutkan orang Islam, orang beriman. Ya, Allah nggak pernah manggil orang Islam. Manggilnya selalu ya ayyuhalladzina amanu. Nggak ada ya ayyuhalladzina aslamu, nggak ada. Orang yang beriman, katakanlah kita. Walladzina hadu wasabiuna Yahudi, Paseban, kemudian wan nasara dan Nasrani, man amana billahi wal yaumil akhiri, barang siapa wa amila salihah, barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhirat, beramal saleh, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi jaminan Allah ini tidak hanya untuk orang tertentu, siapapun yang beriman kepada Allah, hari kiamat, dan beramal soleh. Artinya apakah itu orang beriman, apakah Yahudi, apakah Majusi, apakah Nasrani, itu semuanya dijamin la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena bagaimanapun juga ketika orang itu tidak percaya kepada Tuhan, ini ateis itu sendiri, hidupnya tidak punya pegangan, tidak punya cita-cita, tidak punya platform, tidak punya visi dan misi. Jadi kayak pedet kegawaning, jadi mudah terpengaruh. Dan itu semuanya Bapak sekalian, jaga diri si bonge. Teleponan lah tapi lah kongko. Ilmu akulah dalun niki kebagian senang kepanggil sarang Kang Kacuk Omar. Oke, mudah-mudahan. Jadi itulah, yuk kita bahagia Bu ya. Silakan kalau ada masalah-masalah. Kemarin kita tentang bad mood dan good mood ya. Itu sudah kita jelaskan bagaimana menanggulanginya. Jadi artinya bahwa kita kembali logika, akal, hati, semuanya kita manfaatkan sepenuhnya untuk memahami kehidupan ini. Bahwa kita tidak mungkin akan bercerita tentang tasawuf yang biasanya diuraikan secara mitos. Orang kalau nangis nanti air matanya itu jadi malaikat, terus aja bodoh wong lah. Iya, iya. Jadi coba kita rasionalisasi kajian-kajian tasawuf, ya kan gitu. Kemudian juga kontekstualisasi kajian-kajian fikih ini harus segera dimulai. Saya ingin melakukan perubahan di sini. Ya, saya ingin melakukan perubahan tanpa pemikiran. Pembangunan fisik tidak akan bermanfaat kalau tidak diawali dengan pembangunan pemikiran. Karena bagaimanapun yang berbuat, yang bertindak adalah pikiran kita. Makasih. Mangga sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.